BUMDes Maju Jaya Desa Sumber Rejeki ikuti penilaian tingkat provinsi. Peringatan HKG PKK Balangan jadi ajang penguatan organisasi dan kreativitas kader. 71 atlet siap bertanding. Balangan targetkan prestasi di Popda 2025. Pemkab Balangan mantapkan kesiapan pemberangkatan jamaah haji 2025. Sosialisasi seleksi duta genre dimulai. Pelajar Balangan didorong aktif berpartisipasi. 13 pasangan di Kecamatan Lampihong jalani sidang isbat nikah keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun oleh tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Ilisa, berikut penerbangan selengkapnya. Badan Usaha milik Desa Maju Jaya Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juwai, Kabupaten Balangan, mengikuti penilaian BUMDes di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan oleh tim dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan pada Selasa 6 Mei 2025. Badan Usaha milik Desa atau BUMDes Maju Jaya Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juwai, Kabupaten Balangan, mengikuti penilaian BUMDes tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh tim dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa 6 Mei 2025. Penilaian dilakukan terhadap 11 BUMDes terpilih yang telah lolos seleksi administrasi dan menunjukkan kinerja aktif selama beberapa tahun terakhir. Aspek yang dinilai meliputi tata kelola kelembagaan, kinerja usaha, kontribusi terhadap pendapatan asli desa atau PAD, serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Indah Novita Permatasari, menjelaskan kegiatan ini telah berlangsung sejak 2021 sebagai bentuk pembinaan berkelanjutan terhadap BUMDes di Kalimantan Selatan. Ia berharap melalui kegiatan ini BUMDes di Kalimantan Selatan dapat terus berkembang. Ini adalah kegiatan rutin kami, penilaian BUMDesa tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini sudah kami laksanakan dari tahun 2021 untuk sebagai salah satu bentuk pembinaan kami terhadap BUMDesa yang ada di Kalimantan Selatan. Kalau boleh tahu di mana aja Bu yang sudah dibina? Setiap tahunnya itu dari 11 kabupaten itu akan mengusulkan BUMDesa terbaiknya di kabupaten. Jadi ada 11. Ini adalah BUMDesa kami udah dari Banjar, Batola, kemudian kemarin ke Tabalong dan Hulu Sungai Utara. Ini yang kelima ke Kabupaten Balangan. Kalau boleh tahu aspek apa aja yang dinilai dari BUMDesnya? Jadi aspek ini kami dasarkan pada pemeringkatan BUMDesa. Jadi BUMDesa itu punya status Mas, ada mulai dari yang paling bawah perintis, kemudian pemula, ada berkembang, dan terakhir paling tinggi itu BUMDesa yang maju. Nah, BUMDesa maju ini dinilai dari beberapa aspek, antara lain aspek kelembagaannya, kemudian pengembangan usahanya seperti apa, omset, laba, serta inovasinya bagaimana dan kemanfaatannya bagi masyarakat desa. Sementara itu, Kepala Desa Sumber Rejeki Kuat mengucapkan terima kasih atas kedatangan tim penilai provinsi dan menjadikan momen ini sebagai motivasi untuk kemajuan BUMDes di masa mendatang. Kami selaku pemerintahan Desa Sumber Rejeki yang berkaitan dengan lomba BUMDesa ini, harapan kami bisa sebagai motivasi untuk perkembangan BUMDes kami ke depannya. Mungkin di tahun-tahun yang akan datang bisa lebih berkembang dengan penilaian ini, dan mudah-mudahan harapan kami bisa menjadi yang terbaik untuk BUMDes Maju Bersama Desa Sumber Rejeki. Diketahui BUMDes Maju Jaya Desa Sumber Rejeki saat ini mengelola beberapa unit usaha, diantaranya jasa simpan pinjam dan keuangan,
perdagangan, peternakan, serta jasa catering. M. Andre Maulana dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-53 tingkat Kabupaten Balangan berlangsung meriah. Rangkaian kegiatan lomba dan juga pertunjukan seni mewarnai momen ini sebagai wujud apresiasi terhadap peran aktif kader TPPKK dalam membangun keluarga dan masyarakat pada Selasa 6 Mei 2025. Peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-53 tingkat Kabupaten Balangan berlangsung meriah pada Selasa 6 Mei 2025. Rangkaian kegiatan lomba dan pertunjukan seni mewarnai momen ini sebagai wujud apresiasi terhadap peran aktif kader TPPKK dalam membangun keluarga dan masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Balangan Sri Huryati Hadi mengatakan, peringatan HKG tahun ini dikemas dengan beragam lomba yang tidak hanya memperkuat pemahaman kader tentang tugas-tugas PKK, tetapi juga menggali potensi seni budaya dari setiap kecamatan. Jadi kita memperingati Hari Gerak Kesatuan TPPKK, jadi bermacam-macam lomba yang memang bersenjangan dengan TPPKK, yang memang berkaitan dengan TPPKK. Jadi ada lomba tentang TPPKK, sosialisasi bagaimana tugas-tugas dari TPPKK. Kemudian juga kemarin kita sudah mengadakan lomba gerak dan tari untuk lagu Balanganku, karena memang kita juga lagi mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Balangan lewat gerak dan tari juga dengan lagu itu. Kemudian juga ada lagu duet antara mereka semua kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan dengan lagu Basinggah ke Balangan. Peringatan HKG tahun ini dikemas dengan beragam lomba yang tidak hanya memperkuat pemahaman kader tentang tugas-tugas PKK, tetapi juga menggali potensi seni dan budaya dari setiap kecamatan. Puncak kegiatan diwarnai dengan lomba madihin, kesenian khas Kalimantan Selatan, serta teater bertema peran keluarga. Lomba ini bertujuan menggali bakat dari kader di seluruh kecamatan dan desa, sekaligus mengasah mental tampil di depan publik. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan kader PKK dari setiap kecamatan dengan berbagai hadiah menarik seperti kulkas, mesin cuci, dan televisi yang disponsori oleh Bank Kalsel serta anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Harif Hairil Hadi. Tidak hanya sekedar lomba, peringatan HKG ini menjadi momentum penting bagi TPPKK Balangan untuk memperkuat organisasi di semua tingkatan. Maknanya kita sebenarnya di Hari Gerak Kesatuan TPPKK ini kita ingin semua kader TPPKK ini memahami fungsi dan kewajiban mereka. Kemudian juga kita ingin bahwa semua pengurus TPPKK dari kabupaten, kemudian kecamatan, kemudian desa itu benar-benar aktif berkegiatan. Jangan sampai nantinya TPPKK ini tidak berkegiatan, terlihat vakum saja, namanya saja yang ada di organisasi, tetapi kegiatannya tidak terlihat seperti itu. Nanda Yuliarti dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. 71 atlet resmi dilepas untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah tahun 2025 oleh Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi yang berlangsung di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Selasa 6 Mei 2025. 71 atlet resmi dilepas untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda 2025 oleh Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi yang berlangsung di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Selasa 6 Mei 2025. Pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera oleh Wakil Bupati Balangan kepada Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata atau Dispora Parbalangan, Meldaris De Elva. Dalam sambutannya, Wakil Bupati berpesan kepada seluruh atlet untuk menjaga nama baik Kabupaten Balangan selama mengikuti ajang tersebut. Ini mudah-mudahan
Dan kali ini kita bisa menambah medali untuk Balangan ini, dan atlet ini bisa membawa nama harum bagi Balangan. Bukan hanya dapat medali, tapi menunjukkan akhlak yang baik di antara atlet-atlet luar dari daerah. Mereka akan santun, ramah, yang penting berakhlak mulia. Sementara itu, PLT Kepala Disporapar Balangan Melda Rizda Elva menyampaikan kegiatan pelepasan ini merupakan momentum penting untuk memberikan dukungan moral kepada para atlet pelajar yang akan bertanding membawa nama baik Kabupaten Balangan. Dari 9 cabur itu diharapkan semoga mereka tetap terjalin hubungan yang baik, kerjasama yang baik, sehingga sudah diapresiasi oleh Bapak Wakil Bupati langsung, disemangati, semoga tetap semangat sehingga mendapatkan sesuai dengan apa yang Bapak Wakil Bupati tadi harapkan, mendapat reward dari pemerintah daerah Kabupaten Balangan. Adapun 71 atlet yang dilepas terdiri atas 7 orang atlet cabang olahraga dayung, 4 atlet menembak, 7 atlet atletik, 5 atlet panjat tebing, 14 atlet judo, 11 atlet taekwondo, 4 atlet panahan, 4 atlet renang, dan 15 atlet karate. Para atlet telah menjalani masa latihan intensif selama beberapa bulan terakhir di bawah bimbingan pelatih berpengalaman. Persiapan ini dilakukan agar mereka siap secara fisik dan mental dalam menghadapi kompetisi. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi ajang motivasi bagi para atlet pelajar agar semakin bersemangat dalam berlatih dan bertanding, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan media dalam mempromosikan prestasi olahraga di Balangan. Dengan dukungan dari para pejabat, pelatih, serta masyarakat, pelepasan kontingen ini menjadi simbol semangat dan harapan besar Kabupaten Balangan untuk meraih hasil terbaik di ajang Popda 2025. Muhammad Rifki dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar rapat pemantapan pemberangkatan jamaah haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi di ruang rapat Sekda Balangan, Paringin Selatan, Rabu 7 Mei 2025. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar rapat pemantapan pemberangkatan jemaah haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi di ruang rapat Sekda Balangan, Paringin Selatan, Rabu 7 Mei 2025. Rapat ini bertujuan memastikan kesiapan teknis dan non-teknis dalam proses pemberangkatan jemaah haji berjalan lancar dan optimal. Rapat dipimpin langsung oleh PLH Sekretaris Daerah Balangan Haji Sufrianor dan dihadiri oleh perwakilan kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, Polres Balangan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta Satpol PP. Kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenak Balangan Rahmadi melaporkan untuk jumlah jemaah haji asal Kabupaten Balangan tahun ini sebanyak 117 orang. Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait ketersediaan obat-obatan serta kesiapan tim medis yang akan mendampingi para jemaah selama di Tanah Suci. Diketahui rapat ini menghasilkan sejumlah poin penting, diantaranya penentuan titik kumpul pemberangkatan, penjadwalan pelepasan resmi oleh Bupati Balangan, serta kesiapan logistik untuk para jemaah. Dengan koordinasi lintas instansi yang intensif, pemerintah Kabupaten Balangan optimistis seluruh jemaah dapat berangkat menunaikan ibadah haji dengan aman, nyaman, dan lancar. Muhammad Rifki dan juru kamera Muhammad Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemilihan Duta Generasi Berencana Kabupaten Balangan kembali digelar untuk tahun 2025. Informasi ini mulai disosialisasikan oleh para duta genre melalui kunjungan ke berbagai sekolah, tingkat SLTP dan juga SLTA di wilayah Kabupaten Balangan. Salah satu kegiatan sosialisasi berlangsung di SMP Negeri 1 Paringin, Rabu 7 Mei 2025. Pemilihan Duta Generasi Berencana atau Genre Kabupaten Balangan kembali digelar untuk tahun 2025. Informasi ini mulai disosialisasikan oleh para duta genre melalui kunjungan ke berbagai sekolah tingkat SLTP dan SLTA di wilayah Kabupaten Balangan. Salah satu kegiatan sosialisasi berlangsung di SMP Negeri 1 Paringin, Rabu 7 Mei 2025.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Duta Genre Kabupaten Balangan, Rusilawati, menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan seleksi Duta Genre 2025. Untuk target peserta belum ada kami bikin batasan, tapi yang kami cari itu ada 8 pasang, 8 perempuan dan juga 8 laki-laki. Ia juga menekankan pentingnya peran Duta Genre sebagai role model bagi remaja dalam mencegah perilaku negatif seperti seks bebas, nafsa, dan pernikahan dini. Oke, untuk tugas utamanya kita adalah menjadi role model dalam pencegahan seks bebas, nafsa, dan juga pernikahan dini. Jadi kita adalah orang-orang yang akan mengobarkan, yang akan memberitahukan kepada teman-teman terkait untuk tidak melakukan 3 hal tersebut dan mencegahnya. Rusilawati turut berharap agar para peserta seleksi nantinya benar-benar serius dalam mengikuti proses pemilihan. Harapannya untuk peserta nantinya bersungguh-sungguh dalam mengikuti Duta Genre Kabupaten Balangan ini, karena teman-teman adalah harapan dari kecamatannya masing-masing, harapan dari sekolahnya masing-masing. Jadi lalui dengan seksama, lalui dengan baik-baik lah, dengan persiapan yang matang. Nadia dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sebanyak 13 pasangan suami istri di Kecamatan Lampihong mengikuti sidang isbat nikah keliling yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kecamatan Lampihong, Kamis 8 Mei 2025. Sebanyak 13 pasangan suami istri di Kecamatan Lampihong mengikuti sidang isbat nikah keliling yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kecamatan Lampihong, Kamis 8 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Kecamatan Lampihong, Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Lampihong, dan Pengadilan Agama Amuntai. Dalam kegiatan tersebut turut hadir pula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Balangan dengan menyediakan layanan pencatatan hasil sidang isbat. PLT Camat Lampihong Murdiansyah menyampaikan dalam hal ini pihak kecamatan berperan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan demi memberikan layanan kepada masyarakat. Pada hari ini kami melaksanakan sidang isbat keliling yang dimana ini merupakan kegiatan sinergitas dari pemerintah Kabupaten Balangan melalui Kecamatan Lampihong dan Dukcapil Balangan serta dari Pengadilan Agama Amuntai Balangan dan juga KUA Kecamatan Lampihong. Kegiatan ini yaitu memfasilitasi masyarakat kita khususnya Kecamatan Lampihong untuk mendapatkan layanan nanti pasangan suami istri ini mendapatkan akta nikah yang dimana ini tercatat sebagai di administrasi negara dan hukumnya jelas tercatat juga di KUA Kecamatan Lampihong. Untuk peran serta Kecamatan Lampihong sendiri Pak untuk kegiatan hari ini? Kami dari Kecamatan Lampihong memfasilitasi kegiatan ini untuk perjalanannya dan juga menghadirkan bagi peserta yang dilaporkan dari KUA Kecamatan Lampihong. Sementara itu, Kepala KUA Kecamatan Lampihong Syahrudin mengatakan sebelum pelaksanaan sidang, pihaknya telah menyebarkan pengumuman kepada masyarakat yang ingin mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya. Setelah itu dilakukan proses verifikasi awal terhadap dokumen dan kelayakan pasangan yang mengajukan permohonan. Kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong di awal pertama menyebarkan pengumuman kepada masyarakat yang ingin mendapatkan kepastian pencatatan nikahnya melalui isbat nikah ini. Kami persilakan datang ke KUA dengan membawa persyaratan diantaranya KTP dan lain-lain. Nah, di situ kami melakukan verifikasi awal. Verifikasi awal sekiranya mereka ini menurut kami ya paling tidak 90% akan diterima permohonannya oleh Pengadilan Agama agar supaya mereka tidak istilahnya rugi tenaga, rugi waktu kan mengurus itu, lalu kita adakan dulu verifikasi awal. Nah, ini yang di sidang hari ini sudah lolos di verifikasi awal. Oke, dengan adanya isbat nikah ini Pak, kayak keuntungannya bagi masyarakat sendiri apa? Yang jelas sekarang mereka kan nikah sah secara agama, akan tetapi tidak tercatat menurut administrasi negara.
Artinya mereka tidak mempunyai kepastian hukum di mata negara. Nah, dengan mengikuti ini nanti apabila permohonan mereka diterima dan dikabulkan dengan modal putusan isbat dari Pengadilan Agama itu, mereka akan datang ke KUA. Bunyinya itu kan memerintahkan kami untuk mencatatkan pernikahan yang dulu itu ke buku nikah. Nah, artinya mereka memiliki buku nikah seperti yang lain. Ada berapa pasang, Pak? Hari ini 12 pasang. Ini tahap kedua, nanti di tanggal 22 nanti ada lagi 18 pasang. Adapun Ketua Pengadilan Agama Amuntai kelas 1B, Bahrul Maji menjelaskan bahwa pelaksanaan sidang isbat nikah merupakan kewenangan lembaga peradilan agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alhamdulillah kebanyakan yang hadir. Tadi ada beberapa pasangan, ada satu pasangan kah tadi nomor 98 yang tidak hadir. Dan itu pun masih kami berikan kesempatan ya Pak Panitera ya. Kalau mau mereka meneruskan nanti silahkan datang di Pengadilan Agama untuk kita proses. Kalau tidak tetap ya nanti tanggal 22 nanti ke sini gitu toh. Nah, alhamdulillah semuanya manut. Ya, ini mungkin ini atas usahanya Pak Camat dengan Kepala KUA juga ini sehingga semuanya hadir pada persidangan ini kecuali satu. Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi antara Kecamatan Lampihong dan KUA dalam memfasilitasi pelaksanaan sidang, sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan mereka. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Beterbangan edisi kali ini. Saya Ilisa dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Bertabangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.